warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman rekan sejawat dan rekan guru SD Negeri 175. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 175 Palembang, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 175 Palembang yang telah pada hari ini menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik, di mana pada kegiatan ini saya selaku CGP Angkatan 11 itu akan mempresentasikan materi tentang disiplin positif dan budaya positif yang telah saya pelajari selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Sebelumnya pada kegiatan ini akan dibuka dan akan diberi arahan terlebih dahulu oleh kepala sekolah kita kepada Ibu Imas Sukmarini SPD MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang SD Negeri 175 Palembang dalam rangka mengikuti kegiatan implementasi salah satu guru SD Negeri 175 Palembang yang mengikuti CGP Angkatan 11. Dalam hal ini ibu guru kita tersebut adalah Ibu Susanti. Shalawat dan salam teriring kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang insya Allah akan memberikan syafaat di akhir yaumil kelak bagi kita semua umat Islam. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semuanya, tentunya kita sudah mengetahui kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu implementasi berbagi praktik baik yang akan dilakukan atau disampaikan oleh teman kita Ibu Susan, yang mana berbagi praktik itu akan menyampaikan budaya positif dan disiplin positif bagi kita semua. Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan kesempatan yang baik ini kita semua manfaatkan. Kita semua berharap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Susan nanti akan membawa kita suatu pengetahuan yang lebih baik lagi, dari yang semula kita tidak mengetahuinya menjadi mengetahui. Yang semula kita sudah tahu sedikit-sedikit, pada hari ini bisa dilengkapi lebih sempurna lagi. Mohon kepada Bapak Ibu ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, Bapak Ibu yang belum mengikuti atau menjadi guru penggerak, Bapak Ibu bisa menjadi guru penggerak tersebut. Ikuti kegiatan ini. Jangan disia-siakan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini Ibu berharap Ibu Susan membawa manfaat yang sangat baik kepada kita semua, tidak hanya kepada Ibu Susan, guru-guru kita di sini, tapi semua peserta didik SD Negeri 175 Palembang. Itu saja kira-kira yang bisa Ibu sampaikan pada kegiatan hari ini, di kesempatan ini, dalam rangka pembukaan kegiatan implementasi CGP yang akan disampaikan Ibu Susan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah.
Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Haja Ima Sukmarini SPD MSI. Baiklah teman-teman, bagaimana keadaannya hari ini, masih semangat? Baiklah, hari ini saya akan mencoba berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Budaya positif ini ada rangkaian sebelum menjadi budaya, di mana boleh. Nah, baik, di sini saya selaku CGP angkatan 11 di sini saya perkenalkan terlebih dahulu Ibu Sri Mariati selaku pengajar praktik dan Ibu Linggawati itu sebagai fasilitator, dan saya sendiri Susanti sebagai CGP angkatan 11. Sebelumnya di sini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, lanjut. Dari filosofi ini, dalam konsep ini, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Proses menuntun dapat dilakukan dengan menerapkan trisentra pendidikan, yaitu Ing Ngarso, Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Ya. Nah, sedangkan konsep kemerdekaan belajar menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dapat diterapkan melalui pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, di mana guru itu menghamba pada murid. Menghamba di sini bukan dalam artian sebagai kepercayaan, akan tetapi artinya itu pendidikan yang guru berikan itu berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Berikut nilai dan peran seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, nilainya adalah reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Sedangkan perannya sendiri adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas, dan mewujudkan kepemimpinan siswa. Nah, ini adalah visi sekolah kita. Nah, saya yakin Ibu, Bapak Guru semuanya tahu visi sekolah kita itu adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, dan berwawasan lingkungan, serta mengedepankan profil pelajar Pancasila. Bagaimana langkah awal mewujudkan visi suatu sekolah? Nah, sebenarnya ini sudah Bu Amel ya, sudah sebenarnya tentang visi ini sudah saya berbagi praktik juga sebelumnya ya, pada waktu pendampingan kemarin, pendampingan kedua. Jadi bagaimana langkah awal mewujudkan visi suatu sekolah itu dengan salah satunya mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ya. Nah, apa itu disiplin? Disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri sendiri. Nah, peraturan
demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, itu menurut Ki Hajar Dewantara dalam materi pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri. Jika kita memiliki motivasi internal atau yang datangnya dari dalam diri sendiri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Apa tujuan budaya positif di sekolah? Berikut tujuannya adalah membangun budaya positif di sekolah itu untuk menumbuhkan karakter anak. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah itu adalah pembentukan karakter, ya Bapak Ibu ya. Banyak program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter, ya, seperti ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Adapun karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional kita adalah seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Berikut 3 motivasi dalam melakukan suatu tindakan. Pertama itu siswa itu biasanya melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman atau rasa takut. Yang kedua karena mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga menjadi manusia pembelajar untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itulah yang disebut tadi dengan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri. Berikut 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, survival, bertahan hidup, love and belonging, kasih sayang dan diterima, freedom, kebebasan, fun, kesehatan, dan power, pengakuan dan penguasaan. Berikut teori kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sedangkan untuk memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu seperti untuk bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berikut 5 posisi kontrol guru. Nah, biasanya guru itu posisi kontrolnya itu ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada juga sebagai teman, ada juga sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Sedangkan yang idealnya itu adalah posisi kontrol seorang guru itu adalah yang mana, Ibu Guru? Memantau, manajer. Nah, posisi yang paling ideal adalah manajer. Ya. Lanjut. Nah, ini penjelasannya mengapa 5 posisi kontrol ini, makanya akan saya bahas sebagai berbagi praktik, ya, sama-sama berbagi ilmu dan informasi. Nah, 5 posisi kontrol guru itu motivasinya, guru itu berbuat. Nah, sebagai penghukum, perbuatannya itu menghardik, menunjuk,
menyakiti, menyindir, nah itu sebagai penghukum. Nah, kalau tindakannya sebagai pembuat orang merasa bersalah itu biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, kalau teman biasanya membuatkan alasan, ya alasan untuk murid-muridnya. Nah, kalau guru sebagai kontrol, guru sebagai pemantau itu perbuatannya itu cenderung ke menghitung dan mengukur. Lah berapa kali kesalahan yang dilakukan oleh murid tadi kan, kamu kok sering sekali telat ke sekolah. Nah, itu pemantau. Nah, atau misalnya kalau misalnya yang pembuat rasa bersalah nih, misalnya ayolah nak, kerjakanlah tugasnya. Kamu nggak kasihan sama ibu guru? Nah, biasanya pernyataannya seperti itu. Nah, kalau manajer itu biasanya dia mengajukan pertanyaan kepada muridnya bila ada kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Biasanya guru itu kalau posisi kontrolnya sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu untuk mengetahui alasan mengapa muridnya melakukan perbuatan tersebut. Lanjut. Nah, ini motivasinya. Nah, ini perkataannya tadi yang barusan saya katakan tadi. Kalau dia penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan suruh kamu keliling lapangan. Nah, itu. Atau itu untuk penghukum. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, biasanya seperti itu pernyataannya. Kalau dia sebagai teman, lakukan untuk bapak, lakukanlah nak untuk ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Kadang-kadang kita tidak sadar. Sebenarnya di antara 5 kontrol ini pasti ada yang sudah kita lakukan karena sebagai penghukum. Karena tanpa kita sadari di antara 5 posisi kontrol ini pasti pernah kita lakukan ya. Nah, untuk itu makanya dalam praktik baik ini saya mengajak teman-teman semuanya itu untuk mengenali bagaimana tahapan-tahapan dari nanti akan ada restitusi di sini. Di dalam manajer itu nanti ada restitusi. Lanjut. Nah, ini hasilnya. Hasil dari 5 posisi kontrol tadi. Kalau dia sebagai penghukum, hasilnya itu anak jadi pemberontak, terus pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, kalau hasil untuk pembuat rasa bersalah, biasanya anak itu akan menyembunyikan atau menyangkal perbuatannya tadi dibuatnya sebuah alasan bahwa berbohong untuk tindakan yang telah dilakukannya tadi. Terus kalau sebagai teman, hasilnya anak akan ketergantungan kepada guru tersebut. Jadi kalau gurunya tidak masuk, misalnya dengan Bu Priyanti misalnya, karena posisi kontrol Bu Pri misalnya sebagai teman. Nah, anaknya Bu Pri tadi si Adi misalnya. Si Adi karena menganggap Bu Pri sebagai temannya, jadi Bu Pri tidak hadir ke sekolah, digantikanlah oleh Ibu Amanah. Nah, ketika Bu Amanah memberikan pembelajaran yang berbeda dengan Bu Pri, maka dia tidak akan mengikuti Ibu Amanah karena dia sudah merasa nyaman dengan Ibu Pri seperti itu. Jadi dia lebih cenderung mendengarkan gurunya yang sebagai guru kelasnya. Nah, berikut kalau sebagai pemantau, hasilnya itu menyesuaikan bila diawasi. Kalau dipantau, diawasi, dia oke. Tapi kalau kita lalai mengawasi anak tersebut, maka akan ada pelanggaran yang akan dilakukannya. Terus kalau dia sebagai manajer, hasilnya itu akan menguatkan karakter anak, karena anak tadi kan diberi pertanyaan, dikenali dulu kebutuhannya apa, tidak langsung memvonis atau sebagai penghukum tadi. Tapi kalau dia manajer itu lebih ke hasilnya seperti itu tadi. Nah, berikut posisi kontrol ini untuk siswanya. Jadi motivasinya kalau murid berkata seperti ini, kalau dia sebagai penghukum, saya tidak peduli. Nah, anaknya berkata seperti itu. Atau misal kalau pembuat orang merasa bersalah itu, maafkan saya.
Kalau teman itu saya pikir Bapak Ibu teman yang baik. Terus kalau dia pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, berarti dia tuh ada mengharapkan imbalan. Kalau sebagai pemantau itu ada imbalan. Jika dia dikasih imbalan, dia kerjakan. Kalau tidak diberi imbalan, maka dia akan tidak termotivasi untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kalau manajer itu bagaimana caranya? Nah, anak lebih berpikir kritis. Dia karena diberikan pertanyaan tadi, maka dia akan bertanya kembali, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, nah, dia akan mengutarakan ide atau gagasan yang dia miliki. Nah, begitu. Selanjutnya ini adalah dampaknya. Nah, dampak dari posisi kontrol tadi. Posisi kontrol guru tadi. Dampaknya itu kalau dia penghukum akan mengulangi kesalahan berulang kali. Bahkan perilakunya bisa menjadi agresif. Kalau dia membuat rasa bersalah, menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak dihargai. Kalau dia sebagai teman tergantung dengan gurunya, dia tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau pemantau, nah ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, konsekuensinya. Nah kalau dia manajer, itu dia akan mengevaluasi diri, dia akan refleksi, ya, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi dia akan mempelajari dari perbuatannya itu tadi, dia akan mengambil pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lanjut. Berikut kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Nah, murid meletakkan guru di luar. Kalau dia penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau dia pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Sedangkan teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru itu peraturan di dunia berkualitas. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, bagaimana agar guru bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer untuk menumbuhkan, ya, motivasi intrinsik dari dalam diri murid? Nah, itulah tadi yang saya katakan sebelumnya, melalui segitiga restitusi. Ini adalah cara pendekatan guru dalam menyelesaikan permasalahan murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen, ya. Berikut, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Mengapa harus restitusi? Nah, karena pertama itu restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Restitusi juga adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikut tahap-tahap segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan
identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut tahap-tahap segitiga restitusi. Yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Nah, contohnya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, biasanya seperti itu pernyataan yang akan kita berikan kepada murid. Kalau validasi kebutuhannya, misal kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu pernyataannya. Sedangkan menanyakan keyakinan, misalnya nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, terus kamu ingin menjadi seperti apa? Seperti itu. Nah, ini contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Contohnya, nah, saya minta tolong coba biar tidak ngantuk ini. Tolong Pak Didin. Baca ya? Baik, saya akan membacakan. Baik, contoh kasus penerapan segitiga restitusi ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju yang saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apa yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu, saya lem kembali ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki tersebut, Dina dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Terima kasih. Terima kasih Mbak Didin sudah
membantu membacakan kasus kasus Anto dan Dino. Nah, Anto dan Dino ini tadi itu Ibu Suti sebagai kepala sekolah itu berperan posisi kontrolnya sebagai manajer, benar sekali Bu Pri ya. Dia sebagai manajer karena pada kasusnya tersebut berikut tahapan segitiga restitusi di dalam kasus tadi semua tahapan ini sudah ada. Yang pertama dia menstabilkan identitas. Jadi Bu Suti itu mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada awalnya kan Dino tidak yakin kalau dia bisa menjahit, tapi diberi kepenguatan dari Bu Suti bahwa dia dapat belajar dengan Pak Irfan sebagai guru tata busana. Berikutnya validasi tindakan, Bu Suti meminta Dino menemukan cara lain yang lebih efektif dibandingkan marah-marah. Karena marah-marah itu tidak menyelesaikan masalah, malah kadang menambah masalah. Jadi Bu Suti memberikan solusi kepada Dino setelah memvalidasi tindakan yang dilakukan Dino tersebut. Terakhir dia menanyakan keyakinan, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah yang mereka telah sepakati, sekolah Bu Suti sepakati. Berikut sebenarnya aksi nyata saya yang sudah ini bisa diklik nggak Bu? Nggak bisa. Kalau dibuka di ini, ayo lagi sebenarnya di kantor, dari Google kan, Google ada kan? Kita ini Bu Ismi, sebelumnya kita ice breaking dulu biar tambah segar matanya. Terima kasih Bu Ismi. Oke, sepertinya sudah hampir di penghujung itu presentasinya tadi. Berikutnya. Sudah di penghujung Bu Ismia tadi ya. Nah, kita ini dulu ice breaking. Berikut saya ada gambar di sini. Coba kita berpikir sejenak. Nah, coba kita ice breaking. Coba ibu-ibu tebak gambar ini kira-kira apa ya ungkapannya dari betul sekali ibu, betul sekali anak emas. Selanjutnya, apa ini? Benar, otak kuda. Beda dihilangkan maksudnya, jadi tinggal otak kuda. Nah, ya betul, buah bibir. Selanjutnya, betul, bunga tidur. Selanjutnya, betul, bermain api. S-nya dihilangkan, jadi api. Sapinya jadi api. Lanjut. Ya, sudah ada di situ kelihatan ya. Lanjut. Ya, betul Ibu Pri, 100. Setelah ini ada gorengan ya? Betul, naik pitam. Marah-marah. Lanjut.
Ya, betul. Betul, betul, betul. Buat tangan. Lanjut. Botak dingin. Botak dingin. Lagi dingin. Apa kata istri? Botak dingin. Botak dingin. Nah, Tinggi hati. Tinggi hati. Tinggi hati. ya betul, tinggi hati. Nah, itu ice breakingnya. Selanjutnya, Joget Bu. joget ya. Kita joget, joget Beh. Joget ini Bu. Lola. Beda. Beda. Oh iya, nah, saya tampilkan dulu contoh restitusi tadi ya. Sebentar. Tahun sebelah tahun PN. Udah dong. Sabunnya. Masih lanjut ada yang chat belum? Langsung udah mau isi. Ayo belum kecil. Oh, satu ya. Oh, sekarang ada.
Eliza, Mose, Ego A. Gorengan dimakan dulu gorengannya. Bapak, Elisa. Ya. Ya, sam. Terima kasih banyak. Sambil disantap. Adik, yuk, ini. Ini dulu, duduk sini. Apa? Satu. Boleh sudah belum ditulis? Hah? Ditulis belum? Tulis apa? Ah, belum berarti. Oke. Kita tahu. Belum mereka yang menang. Tulis apa? Tulis apa dulu? Nah, coba Nova gitu. Berikut bisa ditonton Ibu, Bapak Guru ya. Ini apa namanya tuh, contoh dari apa? Restitusi aksi nyata yang telah saya lakukan kemarin. Hah? Sudah di YouTube. Ya, sudah dikumpulkan. Nah, ini dari apa namanya, kasus yang, nah ini kasusnya si Nafisah, kelas 6A, siswanya Ibu Awana. Ini dia karena membuang sampah sembarangan. Kemarin itu jadi kegiatan restitusinya adalah saya mengambil dua siswa. Kemarin itu Bu Susan tidak mengambil siswa Bu Susan karena kita ada kegiatan 17 Agustus. Jadi saya meminta murid Ibu Amanah dan Ibu Ismi kelas 6A dan 6B. Jadi memang kebenaran sebelumnya saya tanyakan terlebih dahulu pernah melakukan pelanggaran apa selama kita masuk di tahun ajaran baru ini di kelas 6 ini. Kalau si Nafisa ini dia mengatakan kalau dia pernah membuang sampah sembarangan. Alasannya membuang sampah sembarangan tadi setelah selesai dari kantin membuang sampah itu, katanya alasannya karena jauh, tempat sampahnya itu jauh, jadi dia membuang sampah sembarangan.
Kalau yang berikutnya itu di video yang berikutnya itu ada anaknya Ibu Ismi. Nah, ini si Cahyo. Kalau si Cahyo ini dia kasusnya sering datang terlambat. Apa benar Bu Ismi? Nah, saya berikanlah pertanyaan-pertanyaan kepada Cahyo sesuai dengan segitiga restitusi tadi, yaitu menstabilkan identitas murid dengan memberikan pertanyaan apa alasan dia terlambat ke sekolah itu karena kesiangan. Nah, kesiangan itu karena apa? Ternyata jawabnya dia itu habis main HP, nonton Mobile Legend. Nah, terus saya validasi lagi apa tindakan yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki tindakannya tersebut. Maka dia menjawab, katanya dia mulai akan mengurangi kegiatan bermain HP-nya, akan dia membuat manajemen waktu dalam bermain HP, dan dia juga akan tidur lebih awal agar tidak kesiangan, dan berjanji meyakini bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas bersama Bu Ismi. Maka dia akan berjanji untuk merubah tindakannya tersebut untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, itu saja. Berbagi praktik baik yang bisa Bu Susan sampaikan pada hari ini. Sebelumnya Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan guru semuanya yang sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya dalam kegiatan ini, karena terus terang kita memang agak sulit untuk menyamakan waktu kita, karena kita ada yang pagi, ada yang siang, ada teman-teman kita yang lain masih mengajar, begitu juga. Itulah kendala yang saya hadapi sebagai CGP itu, untuk menyampaikan seperti ini, berbagai praktik baik ini, untuk menyamakan waktu kita, untuk mendapatkan waktu yang bisa kita sepakati dalam melakukan kegiatan seperti ini. Boleh Ibu, Bapak Guru kalau mau memberikan pertanyaan atau memberikan masukan, boleh, saya persilakan. Mungkin dari Ibu Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah saya senang sekali mendapatkan pengetahuan baru tentang disiplin positif ini. Selama ini kan saya jujur saja masih menggunakan teori yang menghukum, posisi menghukum. Jadi mulai sekarang akan saya terapkan bagaimana cara saya merestitusi tadi, 3 tahapan tadi Bu Susan ya. Nah, semoga saja ke depannya saya bisa memperbaiki watak dan karakter para peserta didik saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya boleh Ibu Utami menyampaikan pesan-kesannya atau pertanyaan, boleh. Alhamdulillah, bagus sekali materi yang dibagikan oleh Ibu Susan. Jujur saya juga merasa itu menyindir saya juga, bukan menyindir ya, tapi menjadi oh iya ya, saya melakukan itu juga gitu, dan memang kurang baik gitu kan, baik itu kepada anak-anak maupun anak saya sendiri gitu. Jadi misalnya seperti sebagai penghukum, ya itu benar adanya, terus memberi rasa bersalah. Terus kita kadang-kadang ingin menyimbangkan tuh, bukannya menjadi manajer, jadi malahnya menjadi teman. Jadi nanti akibatnya anak itu menjadi ketergantungan dengan kita. Saya belum bisa sampai level ke manajer itu. Mungkin ada beberapa sedikit. Cuma memang saya menyadari ketika tidak saya lepaskan, anak-anak tuh tidak bisa gitu kan, seperti anak kehilangan induknya gitu.
Ketika kita memberi penjelasan, anak mengerti, tapi ketika kita beri soal, pertanyaan, anak itu tidak kesulitan untuk menjawabnya sendiri gitu. Harus masih dibimbing, berarti ada kesalahan dalam saya melakukan pengajaran pendidikan di situ. Gitu. Terima kasih banyak atas materinya. Semoga jadi amal jariah buat Ibu semua. Benar sekali ya Ibu Utami. Terima kasih untuk umpan baliknya terhadap materi yang telah saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan berikutnya di lain waktu saya dapat berbagi praktik yang lain. Begitupun Ibu Bapak Guru yang lainnya, saya yakin semuanya mempunyai potensi dan kemampuan dalam memberikan praktik baik yang lainnya. Bukan hanya saya yakin seperti Bu Pri ya. Kalau Bu Pri tidak usah saya bahas ya. Bu Pri ini sudah levelnya webinar. Nah, sampai keluar kombel. Iya kan, kita harus bangga. Harus itu Bu Pri ya. Saya saja bangga dengan Bu Pri. Bu Pri harus bangga dengan diri sendiri. Ya, Pak Didin mungkin ingin menambahkan lagi? Sudah cukup? Mungkin Pak Didin masih bisa lah memberikan masukan apa yang sudah Pak Didin. Ya benar, Pak Didin terima atau Pak Didin ambil pelajaran dari apa yang telah saya tayangkan tadi. Boleh Pak Didin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, saya akan memberi tanggapan untuk kegiatan Ibu Santi pada hari ini. Saya sebagai guru menanggapi untuk kegiatan guru penggerak Saudara Ibu Santi cukup baik, untuk sangat termotivasi bagi kami sebagai pemula yang belum masuk dalam guru penggerak. Sebagai wacana, gambaran kami apa yang mesti kami lakukan sebagai pendidik, bagaimana mengatasi hal-hal yang akan terjadi di dalam kelas. Untuk penjelasan Ibu Susanti kami sangat mengerti dan mudah dipahami. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didin atas umpan baliknya. Ibu Susan ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, saya kira sampai di sini saja ya kegiatan yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kebiasaan di kelas kan Ibu Guru ya. Sebelum kita mengakhirinya, saya mau mengajak Bapak Ibu Guru sebentar untuk sama-sama merefleksikan. Kalau tadi kan sudah memberikan umpan balik atas apa kegiatan yang setelah saya sampaikan tadi. Berikutnya ini yang saya minta adalah hasil refleksi. Nah, hasil refleksi itu kalau kami dalam kegiatan CGP itu ada menggunakan 4F. Nah, 4F itu dengan cara fact itu fakta atau peristiwa, bisa juga find menemukan ya atau pembelajaran. Terus yang ketiga itu adalah feeling perasaan ya. Terus yang terakhir itu adalah penerapan atau F yang terakhir lupa saya. Finding penerapan.
Oh, Pungay, oke. Nah, oke. Tak bisa bohong Bu Peri, ini ada bahasa Inggrisnya ya. Penerapan. Nah, merefleksikan dari 4 tadi dari peristiwa apa peristiwanya kita hari ini Bu? Kegiatan praktik baik. Ya, materinya disiplin positif di SD Negeri 175 Palembang. Terus berikutnya pembelajarannya, boleh pembelajarannya yang sudah kita dapat pada hari ini Bu Amel berikan pembelajaran yang sudah didapat. Oke, ada 5 kontrol yang guru sering lakukan. Itu yang pertama itu sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Dan yang paling baik itu menurut tadi yang sudah Ibu Susanti jelaskan itu sebagai manajer. Terima kasih, wow, mantap ya. Semua guru SD Negeri 175 ini memang mantap. Berikutnya feeling. Nah, ini juga guru bahasa Inggris. Perasaannya, coba ungkapkan dulu perasaannya. Walaupun tidak mengikuti secara penuh, Ibu Nopi, tolong Ibu Nopi, perasaannya bagaimana mengikuti kegiatan ini? Baik, walaupun saya tidak mengikuti ya, baru hadir, mohon maaf karena saya dari mengajar. Feeling, kalau feeling mengenai praktik baik ini ya tentu saja senang karena mendapatkan sesuatu atau informasi yang sangat insya Allah bermanfaat sekali ya untuk kita sebagai pengajar yang akan kita terapkan kepada peserta didik. Ya, mungkin itu saja Bu. Terakhir selanjutnya terakhir itu penerapannya. Kira-kira setelah kegiatan ini, kira-kira Ibu Amanah akan melakukan upaya apa setelah mendapatkan pencerahan dari praktik baik tentang disiplin positif atau budaya positif ini. Dari disiplin positif, maka kalau sudah berulang-ulang kita lakukan berdasarkan pengetahuan atau informasi yang saya dapatkan juga dari Bu Nur Maherwati selaku pengawas kita itu, kalau suatu dikatakan budaya, kalau sudah terulang-ulang dan dilakukan secara terus-menerus atau kontinu, maka dia akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, untuk saat ini kan kita baru mau menerapkan disiplinnya dulu, disiplin positif tadi. Nah, tolong Ibu Amanah berikan umpan baliknya, bagaimana tindak lanjut untuk penerapannya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Susan atas materi hari ini tentang berbagi praktik baik tentang disiplin positif pada hari ini. Kami selaku para guru di SD 175 Palembang ini mengucapkan banyak terima kasih atas ilmunya, dan setelah mengikuti kegiatan pada hari ini itu kami lebih memahami karena biasanya kami kalau misalnya ada beberapa siswa yang melanggar ataupun tidak melakukan sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya itu lebih cenderung menghukum. Nah, untuk saat ini selanjutnya untuk dirubah lagi, kemudian lebih ke memahami dan menerapkan yang terakhir yang lebih baik, yaitu guru sebagai manajer gitu. Dan untuk kedepannya itu tadi implementasi untuk selalu dibudayakan kepada siswa juga untuk menjadikan segala sesuatu hal yang positif, sesuatu yang baik itu dijadikan kebiasaan sehari-hari. Itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, kalau sudah selesai dari proses ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Empat. Gak bisa pantun saya itu ya. Saya itu mau pantun sebenarnya, tapi saya itu tidak bisa pantun. Jadi saya ucapkan saja 4. Lebih cepat, lebih baik. Nah, seperti itu. Tak nyambung sebenarnya ya Ibu-ibu ya. Baiklah, sebelum kita tutup, saya tutup. Sebaiknya sebelum kita mengucapkan
Lapas Hamdala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan memberikan energi positif bagi kita semuanya selaku guru dari SD Negeri 175 ini. Semoga kedepannya kita semua menjadi guru-guru yang dapat menerapkan disiplin positif dengan pendekatan melalui segitiga restitusi sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Sebenarnya saya sendiri merasa refleksi saya sendiri juga kalau menjadi manajer itu sepertinya sangat sulit untuk bisa kita capai, tapi kalau kita mau berusaha dan mencoba, insya Allah nanti lama-kelamaan kata Ibu Amanah tadi dijadikan suatu kebiasaan, lama-lama nanti akan terbiasa dan menjadi budaya bagi sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Baik, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafisa, kemarin Ibu Susan dapat laporan dari guru piket pagi hari Senin, katanya Nafisa itu ketahuan buang sampah sembarangan. Apakah betul? Betul. Apakah Nafisa tahu kalau buang sampah itu sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Terus sesuai tidak dengan peraturan yang ada di sekolah kita? Tidak juga. Kira-kira semua orang itu kan melakukan sesuatu pasti ada alasannya kan? Coba Ibu mau tahu. Apa alasan Nafisa membuang sampah sembarangan? Karena tempat sampahnya jauh. Padahal buang sampah itu harus di mana? Di tempat sampah. Tapi karena tempat sampahnya jauh, jadi Nafisa malas buang sampah. Jadi Nafisa buang sampahnya sembarangan. Nafisa meyakini kalau apa yang Nafisa lakukan tidak. Oke. Kalau begitu, bagaimana seharusnya yang Nafisa lakukan? Membuang sampah kalau begitu, Nafisa mau memperbaiki perlakuan Nafisa tersebut. Nah, bagaimana coba cara? Membuang sampah kalau posisi sampahnya jauh, bagaimana? Apa masih tetap membuang sampah di tempatnya? Nah, terus Nafisa, kalau kapan Nafisa mau mulai melaksanakan? Mulai besok, bukan mulai saat ini. Mulai saat ini. Kalau begitu, Nafisa berharap Nafisa bisa memperbaiki diri dan lagi buang sampah sembarangan ya. Kalau begitu Nafisa kira-kira mau menjadi orang seperti apa kalau sudah melakukan buang sampah sembarangan? Seperti apa? Tapi membuang sampah itu harus di tempat sampah. Oke, itu saja Ibu mengakhiri Nafisa karena soal itu Ibu harap Nafisa bisa menjadi anak yang lebih baik lagi ya.